Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mensyukuri Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang bersama-sama dengan keluarga kami terkasih. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan fokus kami hanya pada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu dan kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak terasa sudah lama sekali kita tidak bertemu secara tatap muka. Rasanya pasti kita merasa sangat rindu sekali. Rindu untuk bercengkrama satu sama lain, berbagi kisah pilu dan bahagia juga sebagainya. Namun Bapak Ibu, marilah di hari Minggu yang berbahagia ini kita berharap kasih pemulihan dari Tuhan, agar situasi pandemik ini dapat segera dipulihkan. Tentu hanya melalui campur tangan Tuhan saja. Ingat selalu, sebagai umat Kristen, kita harus mampu untuk menjadi panutan, untuk tetap menjalani protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, menjaga kebersihan diri, serta tetap bergumul di dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika situasi pandemik ini, saya kira kita semua juga rindu untuk berpergian, rindu jalan-jalan ke tempat wisata, rindu berbelanja,
cuci mata ke mall, atau bahkan wisata kuliner di tempat-tempat favorit Bapak Ibu Saudara. Semua dari kita saya kira sudah sangat haus akan nikmatnya refreshing bersama keluarga di akhir pekan untuk menyegarkan kembali diri yang sudah lama di rumah saja. Namun inilah suatu realitas kehidupan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Suatu realitas yang hampir 180 derajat mengubah kebiasaan hidup kita sehari-hari. Biasanya kita yang sangat jarang menjaga kebersihan diri saat ini dituntut untuk dapat menjaganya. Bahkan kita harus sering mencuci tangan dan menggunakan masker setiap saat kemanapun kita berpergian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengingat kembali bagaimana kenikmatan refreshing bersama dengan keluarga di tempat-tempat wisata, tempat kuliner. Tentu di sana kita akan menemukan berbagai macam pemandangan yang indah yang mampu menyejukkan hati serta pikiran kita. Apalagi kalau kita pergi ke tempat kuliner, biasanya kita akan disuguhkan dengan berbagai macam menu favorit kita, dan itu tentunya memberikan kenikmatan tersendiri. Namun di balik tempat wisata atau tempat kuliner, tentu kita akan bertemu dengan berbagai orang lain dari tempat dan daerah yang beragam. Tidak lupa juga Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh pemandu wisata atau pelayan meja di tempat kuliner kita. Dari pengalaman itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, pernahkah Bapak Ibu dan saudara-saudari dilayani dengan sopan, ramah, dan penuh kerendahan hati? Lalu apa kira-kira perasaan Bapak Ibu dan saudara-saudari ketika dilayani seperti itu? Apakah merasa senang? Merasa puas atas pelayanan yang diberikan, atau malah sebaliknya Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu dilayani dengan tidak ramah, tidak sopan, yang membuat perasaan saat dilayani tidak puas. Saya kira ketika kita dilayani dengan sopan, ramah, dan penuh kesabaran, maka kita pun akan merasa puas. Atau bahkan terkadang mungkin kita ada yang memberikan tip yang lebih kepada pelayan yang melayani kita karena memang kita merasa puas dan nyaman dibuat olehnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa puas dan nyaman atas pelayanan yang dilakukan oleh pemandu wisata atau pelayan meja makanan, dan lantas kita memberikan tip kepada mereka, itu merupakan sebagai sebuah ekspresi yang menandakan bahwa kita sedang memberikan apresiasi bagi mereka. Namun pertanyaan mendasar bagi kita, pernahkah kita memberikan apresiasi bagi Tuhan Yesus Kristus ketika Dia sudah memberikan pelayanan terbaik bagi hidup kita? Sejauh mana kita sudah memberikan apresiasi itu kepadanya? Atau ada yang bertanya, apakah Tuhan Yesus Kristus perlu diberikan suatu apresiasi? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada minggu pagi ini mengkisahkan mengenai berbagai persoalan mendasar yang terjadi di jemaat kota Korintus. Di dalamnya ada Rasul Paulus dengan tanggung jawabnya sebagai seorang rasul yang selalu menjaga, menggembalakan, dan mengarahkan umat di Korintus agar tetap dapat terarah kepada Tuhan Yesus saja. Surat 1 Korintus merupakan surat pastoral yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa yang menyebabkan Paulus menulis surat ini? Terlebih dahulu mari kita ulas kembali keadaan kota Korintus pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kota Korintus merupakan kota yang sangat strategis karena memiliki dua pelabuhan, yakni Lekeum sebelah utara dan Kenkrea sebelah timur Korintus. Kota Korintus menjadi pusat kota transit untuk perdagangan, khususnya antara barat dan timur.
Kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa kota transit itu berarti ada banyak orang dari berbagai penjuru yang datang dengan budaya, kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Mungkin kita bisa bayangkan kota transit itu seperti pelabuhan Tanjung Perak, atau yang lebih saya kenal itu Tanjung Priuk. Situasinya benar-benar ramai sekali, banyak kapal-kapal kecil hingga besar berlabuh dari berbagai penjuru. Sangat disayangkan Bapak Ibu, ramainya kehidupan di kota transit itu ternyata membawa dampak yang negatif bagi penduduk kota Korintus itu sendiri. Berbagai kejahatan moral terjadi di kota itu dan mewabah kepada penduduk kota. Wabah yang dihasilkan itu ternyata merayap juga dalam kehidupan warga jemaat Korintus. Keberagaman yang ada semestinya dapat membawa kekayaan di tengah kehidupan jemaat, namun malah menjadi hambatan bagi jemaat untuk bersatu menjadi suatu persekutuan umat Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, banyak juga para pengajar palsu yang berdatangan, dan persoalan itu juga yang diperhadapkan oleh jemaat Korintus. Di sini warga jemaat Korintus kehilangan arah serta tujuan hidup. Padahal sebelumnya sebagian besar dari mereka sudah betul-betul menguatkan arah serta tujuan hidup sesuai dengan pedoman hidup yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Namun seketika keberagaman yang ada di kota transit itu mengubah kehidupan beriman warga jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan pada saat ini, barangkali apa yang terjadi, apa yang dihadapi oleh jemaat di Korintus juga sedang diperhadapkan dengan kita. Kemajuan teknologi yang menghasilkan berbagai macam aplikasi seperti media sosial, games, dan lainnya, terkadang malah membuat kita juga kehilangan arah serta tujuan hidup. Misalnya Bapak Ibu, banyak warga jemaat yang suka terkecoh dengan berita-berita hoaks, lalu dengan cepatnya menyebarluaskan atau adanya ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya bisa memperpecahkan persekutuan jemaat, atau lebih parah lagi misalkan membuat status yang menyudutkan orang lain. Itu juga bisa menimbulkan perpecahan dan banyak lagi contoh lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari, itu semua dapat terjadi jika kemajuan teknologi tidak dipergunakan dengan semestinya tetapi lalai. Seperti itulah keberagaman yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Jika dilihat dari kemajuan teknologi pada saat ini, keberagaman yang bukan memperkaya, melainkan keberagaman yang memberi dampak negatif, bahkan mencarikan arah baru yang tidak sesuai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat peristiwa itulah yang membawa Paulus akhirnya mengirimkan surat kepada jemaat Korintus untuk membantu jemaat menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi mereka. Surat pastoral Paulus itu hendak memberikan pengingat akan pemahaman sebagai orang Kristen berdiri di tengah-tengah peristiwa yang tidak bermoral itu. Sebagaimana mestinya Bapak Ibu, orang Kristen bukanlah mudah untuk terbawa arus yang tidak bermoral, melainkan memiliki pondasi sendiri yang kuat untuk berdiri, bahkan ganasnya ombak di laut pun tidak dapat merobohkan pondasi itu. Tujuan dari surat pastoral Paulus itu hendak menjaga kesatuan dan iman jemaat Korintus yang mungkin akan terpengaruh atau sudah terpengaruh agar kembali pada kuasa Tuhan Yesus Kristus saja. Jika kita lihat Bapak Ibu, dalam ayat 1-3, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka semua telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi satu kesatuan yang kekal. Pondasi mereka sangat kuat
karena ditopang oleh tangan Allah yang senantiasa selalu merangkul dan tidak melepaskan umat yang telah dipanggil olehnya. Itu merupakan pertanda bahwa jemaat di Korintus sudah dikuduskan oleh Allah. Ketika mereka sudah mendapatkan kekudusan itu, berarti segala yang menjadi perjalanan kehidupan mereka adalah milik Allah dan senantiasa taat kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah telah mengkuduskan itu, berarti mereka yang telah dipanggil oleh Allah sudah terjamin hidup kekalnya melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Mereka tidak senantiasa kepada Allah, melainkan menolak kehidupan kekal itu yang sudah dikuduskan oleh Allah. Inilah suatu pengingat bagi jemaat di Korintus. Di akhir pengingat ini, Paulus pun mengucapkan berkat bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah selalu menyertai umatnya. Allah senantiasa melayani umatnya. Lalu apa yang mesti kita lakukan ketika Allah selalu bersama dengan kita, melayani kita dan memberikan kita topangan yang begitu kuat? Jika kita kembali mengingat sapaan di awal tadi, bahwa jika ada pemandu wisata atau pelayan meja yang baik, maka kita akan memberikan apresiasi kepadanya. Lantas bagaimanakah dengan Allah sendiri yang sudah memberikan kita pelayanan kasih yang tiada hentinya setiap waktu? Pantaskah kita untuk terbawa arus negatif begitu saja seperti jemaat di Korintus? Atau kita memberikan apresiasi kepada Allah? Jika kita lihat Bapak Ibu, dalam ayat 4-7, Paulus memberikan apresiasi atas pelayanan Allah melalui kasih karunia Allah yang selalu dianugerahkan dalam kehidupan jemaat. Karunia ini kiranya dapat digunakan dalam segala hal dan dapat menjadi pondasi kuat bagi umat untuk bertahan di dalam situasi yang gampang menyesatkan umat. Apresiasi yang dilakukan oleh Paulus dalam ayat ini adalah perihal mengucap syukur kepada Allah sebagai wujud dari ekspresi bahagia umat ketika Allah tetap selalu mau bersama dengan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada minggu pagi ini berjudul bersyukur untuk setiap pelayanan. Di dalam bacaan kita ini dari 1 Korintus 1 ayat 1-9, kita kembali mau diingatkan tentang bagaimana ekspresi kita ketika kasih karunia Allah yang senantiasa dianugerahkan bagi kita. Di sini Bapak Ibu, saya mengambil 3 hal penting untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, ingatlah akan panggilan Allah serta sapaan Allah. Ketika Allah memanggil kita sebagai umat pilihannya, hendaklah kita berbahagia. Sebab itu berarti kehidupan kita saat ini sudah benar-benar terjamin kekal. Namun janganlah kita berpuas diri terlebih dahulu. Akan tetapi kita juga harus mau untuk membalas sapaan dari Allah itu yang berupa kasih karunia yang selalu hadir bagi kita. Dengan cara apa kita membalas sapaan Allah? Ketika kita mampu untuk tetap bertahan senantiasa kepada Allah, mau melakukan kehendak Allah, serta menjadi saksi Allah atas perjalanan kehidupan Yesus Kristus di dunia ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu, karya keselamatan Allah nyata adanya bagi kehidupan kita. Betapa beruntungnya kita Bapak Ibu, saudara-saudari, Allah telah memberikan keselamatan bagi hidup kita saat ini. Baik dosa maupun tidak, melalui Yesus Kristus kita semua saat ini akan hidup bersama Allah nantinya di kerajaan surga. Namun janganlah kita berhenti sampai di situ saja, melainkan kita diajak untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam membagikan,
meneruskan karya keselamatan itu juga bagi orang lain di sekitar kita. Misalnya, jika ada orang yang mengalami keputusasaan, marilah kita rangkul, dan itu sebagai pertanda bahwa karya keselamatan Allah sudah kita teruskan, dan orang itu merasakan bahwa dirinya juga sedang menikmati karya keselamatan itu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, bersyukur atas pertambahan usia Pelkat PKB. Pada tanggal 11 Juli 2020, Pelkat PKB bertambah usia menjadi 39 tahun. Selamat ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak. Bertambahnya usia ini kiranya menjadikan Pelkat PKB tetap mampu menjalankan berbagai pelayanannya, dan itu semua kiranya sebagai bentuk dari apresiasi atas kasih karunia Allah yang selalu hadir nyata bagi perjalanan pelayanan kaum Bapak, terkhususnya di Jemaat Benowo. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah 3 hal ini dapat menjadi perenungan kita bersama. Di dalamnya hendaknya selalu kita mampu untuk mengingat akan panggilan Allah serta sapaan Allah, mengingat karya keselamatan Allah yang nyata adanya bagi hidup kita, dan diiringi oleh apresiasi syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan pondasi yang kuat kepada kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.